chase after me. They never die, oh Jesus, I'm empty. I've tried to fill this hole that I know only you can complete. Only you can complete. Oh Jesus, I'm tired of chasing after things that never die. To chase after me, Jesus. Oh Jesus, I'm empty. I've tried to fill this hole that I know only you can complete. Oh Jesus, I'm running, I'm chasing after you because you died to save me. You died to save me. Oh Jesus, I'm empty. Come fill me to the brim with grace and mercy. Oh, your love never runs out of breath. Never runs out of breath. Your love is better than paying my debt. It's better than paying my debt. Your love never runs out of breath. Never runs out of breath. It's better than paying my debt. Yet it is finished on Calvary. You answered chasing after me. So I'm not going back. So I'm not going back. So I'm not going back. I'm not going back to the place you found me. I love this one. I want them to see you, so I'm climbing up to the top of the world to show what I'm made of. 'Cause I've got a light that's out of this world, yeah. Look in my eyes and you can see the love inside of me. I'm like a rocket getting ready to launch. I need to tell somebody, I want everyone to know. Ready, set, here I go. Let's fly up the ceiling. Everybody shine your lights, 'cause the light of the ceiling could be coming back tonight. So turn up your lights. Shalom teman-teman semua, berkumpul kembali kita di minggu ini untuk sama-sama kita berkumpul dan bersekutu untuk memuji dan menyembah Tuhan. Sebentar sebelum kita mulai kebaktian pada hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan buat hari yang baru yang Tuhan beri buat hidup kami, buat kesehatan, kekuatan yang selalu baru, buat penyertaan-Mu yang gak pernah berubah dalam hidup kami. Terima kasih sungguh amat baik buat hidup kami, Bapa di dalam surga. Sebentar kami mau mulai kebaktian hari ini, biar kami percaya Tuhan Kau hadir dalam ibadah ini Tuhan. Dimanapun dan kapanpun kami merayakan ibadah ini Tuhan, biar
merawat setiap kami, dan kami percaya Tuhan ada sesuatu yang baru yang bisa kami aplikasikan nanti untuk waktu firman Tuhan, dan waktu kami muji menyembah Tuhan ada suatu kemerdekaan yang baru dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus menyerahkan kebaktian ini dari awal hingga akhir, biar semuanya boleh berjalan dengan baik. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke, Tuhan Yesus besar, Tuhan Yesus ajaib teman-teman. Mari kita menyanyikan sama-sama. Haleluya. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan, dia hidup dan berkuasa. Serukan, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Sama-sama kita menyanyikan dari awal teman-teman. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan, dia hidup dan berkuasa. Serukan, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Serukan teman-teman, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Oh, dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama, Yesus nama di atas segala nama. Oh, Yesus nama di atas segala nama. Baik, Bapa di surga sungguh baik buat hidup kami. Tuhan Yesus sungguh baik, Kudus teramat baik buat hidup kami teman-teman, buat hidup kita. Terima kasih Tuhan, selalu ada dalam hidup kami. Bapa kau sungguh baik, mari kita nyanyikan teman-teman. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku
berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru, dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Amin. Bapa, Kau sungguh baik, oh Bapa. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukur, ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru, dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Haleluya. Terima kasih Tuhan, puji syukur hanya bagi-Mu. Haleluya. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Thank you Lord. Sungguh banyak terima kasih Tuhan buat segalanya dalam hidup kami Tuhan. Ku naikkan syukurku. Sama-sama kita nyanyikan refnya teman-teman. Ku naikkan syukurku
buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru, selalu baru, dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu, min Tuhan Yesus. Besar setiamu, di sepanjang hidupku. Haleluya. Bapa di surga, terima kasih buat waktu yang masih Tuhan beri buat hidup kami, masih bisa berdoa dan bersekutu bersama-sama di energi sini Tuhan. Sebentar kalau kami mau dengarkan isi firman Tuhan, biar apa yang Tuhan mau sampaikan boleh disampaikan lewat hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan, dan biar kami yang mendengar boleh menangkap remanya, dan boleh jadi itu jadi rema, dan boleh jadi pedoman hidup kami, dan boleh kami aplikasikan dalam kehidupan kami sehari-hari, baik dalam sekolah, kuliah, pekerjaan, ataupun dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom teman-teman Energizer, apa kabar? Saya berdoa dan saya percaya, saya mengamini bahwa teman-teman dalam keadaan baik dan tetap aktif, tetap produktif di masa sukar seperti sekarang ini. Tapi saya percaya bahwa Anda tetap ada dalam kemenangan Tuhan. Nama saya Ian, dan saya mengucap syukur bahwa beberapa tahun terakhir Tuhan percayakan untuk kami bisa melayani, saya dan keluarga bisa melayani di Asia Timur, dan kami melayani sejak 2016, dan sampai 2020 awal kami harus kembali ke Indonesia. Kami kembali bukan karena pandemik sebenarnya, karena memang ada jadwal bahwa kami harus kembali Indonesia, tetapi problemnya adalah kami tidak bisa kembali ke tempat pelayanan kami karena pandemik. Dan sampai sekarang kami masih tinggal di Jakarta, menunggu waktu Tuhan yang tepat untuk bisa kembali lagi ke tempat pelayanan kami. Dan terima kasih Bang Welko untuk kesempatan diberikan bagi saya untuk bisa melayani teman-teman Energizer. Dan untuk tidak membuang banyak waktu, kita akan mendengar kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa bersama. Bapa di sorga, kami mengucap syukur buat kesempatan di mana kami bisa mendengar kebenaran firman Tuhan. Bahwa banyak orang yang mencari firman tetapi mereka tidak mendapatkannya. Banyak orang yang kepingin mendengar, mereka mendengar tetapi tidak memahami. Tapi hari ini hamba berdoa di dalam nama Yesus, kebenaran firman Tuhan yang hari ini akan kami dengar, akan kami terima karena kami mengingininya. Tuhan tolong supaya kami dapat memahaminya. Dan kebenaran firman itu menguatkan kami, menolong kami di segala masa hidup kami. Dan kami akan keluar sebagai pemenang karena Allah bersama dengan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Baik, teman-teman semua, hari ini saya memberi tema khotbah saya yaitu Now You See Me. Sekarang kamu melihat saya. Nah, tema ini bukan karena bukan bagian dari judul film di tahun 2013 dan 2016, seri keduanya tentang sekelompok magician yang menggemparkan beberapa kota di Eropa. Bukan itu ya. Tetapi kalimat ini adalah penggalan kalimat dari pertemuan antara Tuhan dengan seorang budak di padang gurun dalam masa pelariannya, masa pelarian sang budak ini dari tuannya. Dan di saat itulah, di padang gurunlah, dia bertemu dengan Tuhan. Dia melihat Tuhan, dan Tuhan melihat dia. Dan saya suka dengan pernyataan bahwa, now, sekarang, engkau melihat aku. Engkau melihat Tuhan yang melihat engkau.
Itu kira-kira permainan katanya ya. Tapi mari kita lanjutkan. Jadi kisah ini adalah kisah mengenai Hagar dan juga anaknya Ismail. Hagar adalah budak dari Abraham dan Sarah. Jadi pada saat itu nama mereka masih Abram dan Sarai. Ya, Abram dan Sarai. Nah, saat itu kurang lebih ceritanya adalah kita tahu bersama Tuhan menjanjikan Abraham dan Sarah akan memiliki keturunan, dan kemudian dari keturunannya itu akan melahirkan banyak generasi, menjadi bangsa yang besar, sebanyak bintang di langit, sebanyak pasir di laut. Dan pada saat itu mereka dengan percaya, yakin bahwa ya pasti Tuhan akan lakukan. Tetapi muncul kemudian keraguan bahwa kok sampai sekarang sudah umur 80-an tahun, Abraham sudah tua, Sarai sudah mati haid, artinya tidak mungkin lagi hamil. Dan sampai sekarang kami tidak punya satu anak pun, perempuan pun tidak. Dan bagaimana mungkin janji Tuhan itu bisa tergenapi kalau kami tidak punya anak? Dan Sarah kemudian berpikir bahwa ya sudah, sepertinya saya bisa bantu Tuhan. Saya bisa menggenapi rencana Tuhan dengan ide saya. Oke, gimana Abraham kalau kamu menghampiri budak saya yaitu Hagar? Dan singkat cerita, Abraham menghampiri Hagar dan Hagar hamil. Tapi kemudian masalah muncul. Masalahnya muncul adalah Sarah merasa seperti cemburu karena kelihatan Hagar semenjak hamil kok dia sikapnya berbeda. Ini udah sikap nggak benar ini. Dan pada saat itu Sarah mulai menindas, dikatakan mulai menindas Hagar, dan Hagar tidak bisa lagi kuat menahan penindasan itu. Dia lari. Dalam pelarian itulah di padang gurun, kemudian Hagar bertemu dengan Tuhan. Saat dia bertemu dengan Tuhan, di dalam kesedihannya, Tuhan kemudian katakan, ngapain kamu lari? Ayo kembali kepada Tuhanmu. Benar, engkau akan tetap ditindas, tetapi percayalah bahwa engkau akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan anak itu akan menjadi anak yang sangat merdeka, anak yang sangat bebas, seperti keledai karena dia merdeka. Dan kemudian dia akan menjadi kesatria yang hebat, dia akan kuat menghadapi siapapun yang melawan dia, dan dia akan menjadi seorang kesatria, dan akan melahirkan 12 raja dari keturunannya. Dan Hagar menerima pertemuan itu, dan dia kata, oke, saya akan kembali. Singkat cerita, dia kembali. Beberapa bulan Hagar melahirkan, dan kemudian Abraham sungguh mencintai anak itu. Abraham berbagi kasih dengan anak itu, dan saya percaya bahwa Abraham masih melihat itu sebagai anaknya yang dijanjikan saat itu ya. Dia masih melihat itu sebagai anak yang akan menjadi penerusnya. Tetapi di usia 14 tahun daripada Ismail, artinya 14 tahun kemudian, ternyata Tuhan menepati janjinya bahwa akhirnya Sarah bisa mengandung dan melahirkan Ishak. Tetapi pada waktu Ishak lahir, masalah tidak selesai di situ. Karena saat itu Sarah melihat bahwa, wah, Ishak dengan Ismail, mereka berteman dengan baik, mereka jadi saudara yang sangat dekat. Dan kelihatan Abraham ini mencintai mereka berdua, dan sangat sangat dekat dengan mereka berdua, dan sangat berbagi kasih. Dan ini tidak baik. Kenapa tidak baik menurut pandangan Sarah? Karena nanti bisa saja hak waris yang harusnya menjadi milik Ishak, anak Sarah, anak kandung Sarah, bisa saja terbagi. Dan Sarah pikir, wah, ini nggak boleh sampai terjadi. Abraham, ayo usir Ismail dan Hagar keluar dari tempat ini. Singkat cerita, bahwa Hagar dan Ismail diusir. Abraham dalam keadaan sedih. Abraham sedih, harus membiarkan mereka keluar, memberi beberapa barang, dan mereka pergi. Tetapi kita tidak bisa pungkiri bahwa disitulah titik di mana luka, krisis, rasa yang sangat berat yang menghampiri Ismail. Bagaimana tidak? Anda diusir keluar oleh ayah kandung Anda sendiri. Anda tertolak, Anda diusir, Anda dibuang, diabaikan, direndahkan. Karena ada keserakahan, ada kecemburuan daripada Sarai. Ditolak, dikorbankan untuk menjadi terlantar. Dan luka itu sungguh-sungguh sakit. Saya tidak membayangkan kalau itu sampai terjadi. Tetapi paling tidak jangan pernah terjadi di antara kita. Dan itu memang sakit. Kenapa saya katakan itu sakit? Karena Anda bayangkan, anak yang remaja, saya memperkirakan bahwa Ismail di saat itu usia antara 15, 16, 17 tahun. Dan itu seharusnya dia sangat kuat. Sangat kuat untuk bisa menemani ibunya di dalam
pengusiran mereka untuk keluar dan tinggal di padang gurun. Tetapi Ismail tidak mampu menerima kenyataan itu. Dan saat itu dia jatuh sakit di dalam perjalanannya. Dan kemudian hampir mati. Hagar sampai tidak mampu melihat kalau Ismail mati. Tetapi sekali lagi Tuhan bertemu dengan Hagar dan Ismail. Tuhan membukakan mata Hagar sehingga dia bisa melihat Tuhan di dalam krisisnya. Bisa melihat Tuhan di dalam luka-luka mereka. Dan pada akhirnya Tuhan menampakkan kepada mereka ada sumur. Sumur itu namanya sumur Laharoi. Sumur di mana sebelumnya mereka pernah bertemu Tuhan di sana. Sumur di mana sebelumnya Hagar bertemu Tuhan. Waktu Tuhan memberi janji. Waktu Tuhan memberikan janji bahwa dia akan melahirkan Ismail. Dan Ismail ada bersama dia. Dan sekarang di tempat yang sama. Tempat di mana Hagar pernah menyatakan bahwa engkaulah El Roi. Engkaulah Allah yang melihat aku. Allah yang melihat aku itu aku bertemu. Aku melihat Allah itu. Dan sekarang kami melihat untuk kedua kalinya. Dan saya melihat bahwa ada sebuah proses kemudian yang terjadi terhadap kehidupan daripada Ismail dan Hagar saat itu. Mereka kemudian menjalani kehidupan mereka. Apa yang terjadi? Ini menjadi sesuatu yang sangat menarik. Karena Anda bisa membayangkan apa yang akan terjadi dengan seorang pria muda, remaja muda, pemuda yang hidup di dalam lukanya. Tetapi untuk melanjutkan ini, mari kita melihat bagaimana kita bisa memproses luka itu. Melihat luka-luka itu seperti apa. Saya suka sekali dengan apa yang kemudian dikatakan oleh Presiden kita Joko Widodo dalam pidato kenegaraannya di sidang umum MPR tanggal 16 Agustus 2021 kemarin. Presiden Joko Widodo kemudian katakan ini, krisis pandemi yang kita hadapi ini seperti api. Kalau kita bisa menghindarinya, harus kita hindari. Tetapi jika hal itu tetap terjadi, banyak yang bisa kita pelajari. Api itu membakar, tetapi juga harus sekaligus menerangi. Kalau terkendali, itu bisa menginspirasi dan memotivasi. Dia menyakitkan, tetapi sekaligus bisa menguatkan. Artinya, bekas luka itu, krisis itu, tergantung bagaimana kita menghadapinya, bagaimana kita memprosesnya. Dan sama seperti saya punya bekas luka. Ada beberapa bekas luka di tubuh saya, di tangan, di mana lagi ya? Ada di sedikit di hidung, di dahi sini, ada di belakang kepala. Ada beberapa luka yang saya tidak suka lihatnya. Seperti di tangan, kemudian saya sering tutup dengan jam tangan. Dan di belakang kepala, maka itu saya sering sekali panjangkan rambut karena saya tidak suka bekas luka itu. Bukan karena bekas lukanya, tetapi kisah di balik bekas lukanya. Sangat menyakitkan dan saya tidak ingin mengingatnya. Tetapi berbeda sekali dengan para kesatria atau para pahlawan. Mereka setiap kali memiliki bekas luka di tubuh mereka, saya pikir itu seperti medali yang tertanam, terpatrai di tubuh mereka, di kulit mereka atau di badan mereka. Dan mereka bangga dengan itu. Kenapa mereka bangga? Karena itu sebagai sebuah pembuktian bahwa mereka telah melalui berbagai jenis kesusahan, berbagai jenis peperangan, dan mereka mampu melaluinya. Mereka bisa memenangkannya, dan saat ini mereka masih bisa hidup dengan berbagai bekas luka karena satu kekuatan. Baik itu bisa karena kekuatan dirinya, kekuatan pasukannya, kekuatan pemimpinnya. Paling tidak, mereka bisa melalui semua luka itu, dan luka itu menjadi saksi, bukti nyata dari bagaimana mereka bisa bertahan hidup. Dan saya suka sekali kemudian apa yang dikatakan oleh Paulus. Paulus pada saat membanggakan apa yang terjadi dengan luka-lukanya. Karena di dalam 2 Korintus 11 ayat 23-28, Paulus katakan gini, apakah mereka pelayan Kristus? Aku seperti orang gila. Aku lebih lagi. Aku lebih banyak berjerih lelah. Lebih sering di dalam penjara. Lihat berapa kali penjara aku dipukulin. Ini bekas lukanya. Ya gitu ya. Didera di luar batas, artinya banyak sekali luka yang dia hadapi. Nggak tahu berapa banyak pecah bibir, pelipisnya, hidungnya mungkin, kepalanya yang pecah, berapa banyak tulangnya yang patah. Dan dia lanjutkan, kerap kali dalam bahaya maut. 5 kali aku disesah orang Yahudi, 5 kali. Setiap kali 40 kurang 1 pukulan, 39 kali. 3 kali aku didera, 1 kali aku dilempari dengan batu. Dilempari batu teman-teman. Artinya ini bukan dilempar gini ya. Itu memang dilempari dengan emosi. Artinya saya nggak tahu berapa banyak luka. Berapa banyak bekas luka yang ada di dalam tubuh Paulus. Berapa banyak tulang yang patah di tubuh Paulus. 3 kali mengalami karam kapal. Wow.
Sehari semalam aku terkantung-kantung di tengah laut. Dalam perjalananku aku sering diancam bahaya banjir, bahaya penyamun, bahaya dari pihak orang Yahudi, pihak orang bukan Yahudi, dari bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, bahaya dari pihak saudara palsu. Aku banyak berjerih lelah, bekerja berat, kerap kali aku tidak tidur, lihat kantong mataku. Aku lapar, aku dahaga, kerap kali aku berpuasa, kedinginan dan tanpa pakaian, dan dengan tidak menyebut banyak halan lagi. Artinya bahwa Paulus menunjukkan bahwa banyak bekas luka. Tetapi di 12 ayat 9 katakan, sebab itu terlebih aku suka bermegah atas kelemahanku, atas luka-lukaku. Supaya apa? Kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan aku rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan, dan dalam kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Saya tidak mengatakan bahwa kebanggaan itu harus selalu sesuatu yang menderita. Oh, berarti orang Kristen harus selalu menderita. No. Saya tidak bicara bahwa kita harus selalu menderita dan Kristen itu wajib menderita. No, bukan itu. Tetapi yang saya lihat adalah bahwa kita semua tidak bisa menghindari dari krisis, tidak bisa menghindari dari hal-hal buruk. Tetapi bagaimana kita melihat hal buruk? Bagaimana kita melihat hal-hal yang tidak kita inginkan? Dan kita bisa memproses itu, melihat itu sebagai sebuah pengalaman. Saya berjalan bersama dengan Kristus. Saya dibimbing oleh Kristus. Saya dilepaskan oleh Kristus. Saya diberi kemenangan oleh Kristus. Dan jika saya masih bisa berdiri saat itu, karena Kristus. Begitu pula yang terjadi kepada Kristus, pada Yesus. Waktu dia disiksa, kita tahu bahwa seluruh tubuhnya penuh dengan luka. Dan setelah 3 hari kematiannya, Yesus bangkit dengan tubuh yang baru. Saya percaya bahwa tubuhnya bersih dengan baru. Tetapi Yesus tetap meninggalkan bekas luka di tubuhnya. Paling tidak ada di tangan, di lambung, dan di kakinya. Gunanya untuk apa? Membuktikan kepada semua orang yang ragu bahwa inilah Yesus yang telah memenangkan kematian itu. Inilah Yesus yang pernah memenangkan peperangan itu. Dan dia hari ini berdiri di depanmu. Berdiri di hadapan semua orang yang ragu. Termasuk kepada Thomas. Thomas yang ragu dan dia katakan, hari ini saya berdiri. Silakan engkau cucukkan jarimu. Ini bukti bahwa saya hidup dan saya memenangkan pertandingan itu. Luka itu tidak perlu kita simpan. Mari kita proses itu. Dan kita tidak pernah bisa menghindari luka. Tetapi percayalah bahwa Kristus yang terluka itu pun hidup. Dan dia akan berjalan bersama dengan kita semua. Kita semua yang terluka, dia ada bersama dengan kita. Saya sendiri jujur bahwa ya mengalami luka. Banyak terjadi mengalami luka. Dan dalam pelayanan kami contohnya bahwa saya beberapa kali dibully. Dibully karena, ini cerita yang paling sederhana dulu ya. Dibully karena saya pertama kali ke tempat pelayanan kami, saya tidak bisa bahasa Mandarin. Dan akhirnya hari-hari pertama, saat itu di apartemen kami lampunya mati. Pikiran saya adalah, oh kalau lampu mati cari lilin. Saya turun ke toko, saya pakai bahasa Inggris, saya bilang, hey, I wanna buy candle. Dan dia saya, ni suo sama, puming ba, candle. Dan kemudian karena dia tidak mengerti, saya nyanyi, Happy birthday to you, Happy birthday to you. Dia pikir saya orang gila dan dia usir saya. Dan akhirnya lewat beberapa kali dia sering ganggu saya, hey, candle, Laila, gitu ya. Dan saya kadang-kadang merasa saya kayak dibully ya. Tetapi saya melihat itu sebagai, oh ya sudahlah, akhirnya kita jadi teman. Akhirnya sering berbicara. Dan itu menjadi sesuatu dorongan bagi saya untuk, saya harus belajar lebih lagi. Saya harus belajar lebih kuat. Dan saya memproses bulian itu, luka itu. Dan bukan hanya sesuatu yang sederhana seperti itu. Di dalam pelayanan kami beberapa kali harus dicegat di jalan karena diperiksa. Saya pernah 2 kali diperiksa di rumah kami. Dan yang terakhir adalah bahwa mereka periksa kami jam 11:30 malam, lihat semua di rumah kami, di kamar-kamar dapur, di toilet kami, di balkon kami, semua mereka periksa. Dan saya cuma pikir, wow, kalau mereka kemudian menuduh sesuatu kepada kami, bisa saja kami dipenjara, atau itu akhir daripada kisah kami. Atau ya puji Tuhan kalau mereka hanya deportasi dan blacklist kami. Tetapi kalau lebih dari itu, hanya Tuhan yang tahu. Tetapi hari ini, semua itu menjadi sebuah kisah di mana kami melewati itu dan Tuhan menolong kami. Di masa pandemik ini pun tidak lepas dari luka. Banyak orang-orang yang kami sayangi harus pergi duluan. Tapi saya melihat itu sebagai pahlawan yang harus gugur. Dan kisah hidup mereka akan selalu menjadi bagian di dalam kisah kami di mana Tuhan ada. Tetapi paling tidak ada 3 orang
Jujur, waktu meninggalkan kami rasa itu luka yang sangat dalam. Dan Tuhan memproses hidup kami sekeluarga, dan saya melihat bahwa Tuhan tetap baik. Dan kami bisa berdiri sampai detik ini dengan semua yang terjadi itu hanya karena Kristus. Dan saya pikir, teman-teman semua, saya tidak tahu apa krisis yang sedang kita hadapi. Apa yang sedang menjadi pergumulan hidupmu. Apa yang menjadi bekas luka di hidupmu. Tapi mari, proses itu di dalam Kristus. Karena Kristus mampu untuk menolong Anda memproses krisis itu dan menjadikan engkau sebagai seorang kesatria yang bisa tetap bertahan hidup di dalam masa kesukaran. Bahkan engkau akan keluar sebagai pemenang dan melewati semua masa ini, dan itu akan menjadi sebuah cerita yang sungguh membanggakan bagi anak cucumu, bagi orang-orang di sekitar bahwa wow, ini dia orang yang hebat. Dia mampu melewati krisis ini, hal-hal buruk yang dia hadapi, tetapi dia mampu memenangkan itu semua. Dan itulah yang terjadi kepada Ismail. Mungkin Alkitab tidak secara rinci menulis bagaimana dia memproses lukanya, tetapi paling tidak dari 3 kisah kemudian kita melihat bahwa Ismail memproses luka itu dengan cara yang tepat. Kita lihat bahwa Ismail dan Ishak menguburkan Abraham di Kejadian 25 ayat 8 dan 9. Artinya bahwa Ismail tidak menyimpan akar kepahitan, tidak menyimpan luka itu, dia tidak menyimpan kebencian, tetapi dia melepaskan, dia menerima, dan dia menerima orang tuanya, ayah kandungnya yang mengusir dia menerima adiknya yang mungkin dia harus menjadi korban dari kecemburuan, dia terima adiknya, sama-sama menguburkan ayahnya. Yang kedua adalah bahwa Esau, anak daripada Ishak, menikah dengan Mahalat. Mahalat adalah anak dari Ismail. Tidak mungkin Ismail mau menikahkan anaknya kalau tidak ada terjadi kedamaian, kalau tidak ada penerimaan di sana. Dan itulah bukti proses di mana Ismail mampu memproses luka itu. Dan yang terakhir adalah bahwa pada saat setelah kematian Abraham, Ishak tinggal dekat dengan sumur Lahairoi. Sumur di mana tempat tinggal daripada Ismail, Hagar, dan keluarga besarnya. Artinya bahwa Ishak ada tinggal di dalam perlindungan keluarga daripada Ismail. Ismail bisa melakukan itu semua karena Ismail bisa memenangkan proses daripada luka di mana ia ditolak, luka di mana ia diusir, luka di mana ia korban daripada kecemburuan, luka di mana dia seharusnya tidak layak mendapatkan itu, tetapi dia dapat melewati itu semua dan dia memenangkannya. Dan hari ini percayalah bahwa Kristus ada. Kristus melihat setiap proses yang sedang engkau alami. Dia mencintai engkau, dia melihat engkau yang baik-baik saja seperti Ishak. Dia menyertai, dan dia juga menyertai engkau yang tidak baik-baik saja seperti Ismail. Dia akan melepaskan engkau daripada kematian yang dialami oleh Ishak di Gunung Moria, yang hampir dibunuh oleh ayahnya sendiri sebagai korban. Dia melepaskan Ishak, dan dia juga melepaskan Ismail yang harus mati di padang gurun. Dia Allah bagi engkau yang baik-baik saja, dan dia Allah bagi engkau yang tidak baik-baik saja. Dia bagi engkau anak yang dikasihi, dan dia juga Allah bagi engkau yang tidak dikasihi. Dia bagi engkau anak yang diterima, dan juga dia Allah bagi engkau anak yang tertolak. Dia Allah bagi setiap daripada kita. Dia Allah yang menyayangi kita semua. Dan percayalah bahwa Allah yang sama yang akan terus menyertai hidup kita. Saya mengakhirinya dengan sebuah pernyataan yang sangat baik yang ditulis oleh Paulus. Dia katakan begini, bahwa dalam Filipi 1 ayat 6, akan hal ini aku yakin sepenuhnya, Ia yang telah memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Jika Allah sudah pernah menolong engkau satu kali kelak, satu waktu, jika Allah pernah menolong engkau di dalam satu masa sukarmu, dan engkau bisa bersyukur dengan segala macam yang engkau alami, percayalah bahwa itu baru permulaan. Allah akan melanjutkannya sampai pada akhirnya, bukan hanya pada akhir hidupmu, tetapi sampai pada kekekalan, karena dihitung sebagai waktu Kristus Yesus. Artinya bahwa jangan pernah ragu, jangan pernah takut, bahwa Dia selalu ada bagimu. Dia ada bagi orang-orang yang ingat membaca Alkitab, tetapi Dia juga Allah bagi orang-orang yang lupa baca Alkitab. Dia Allah bagi orang-orang yang rajin berdoa, dan Dia juga Allah bagi orang-orang yang lupa berdoa karena kebanyakan masalah. Dia Allah bagi semua orang. Dia Allah yang setia. Dia Allah yang terus menunggu engkau. Dia Allah bagi engkau yang ada di dalam masa sukar. Dan Dia Allah bagi engkau yang hari ini sedang ada di dalam kedamaian Kristus.
Kristus akan beserta dengan engkau. Saya berdoa kiranya bahwa Kristus yang sama itu akan terus menyertai engkau. Karena apa? Allah tetap bekerja. Kristus terus bekerja di dalam hidupmu. Sama seperti kejadian di mana Yesus pernah disuruh untuk jangan bekerja lagi. Ini Farisi dan orang-orang Saduki katakan, hey, ini masa Sabat. Ini lagi lockdown mingguan. Setiap hari ke-7 semua harus berhenti, semua harus lockdown, semua harus PPKM. Yesus bilang, oh iya, kamu boleh PPKM, kamu boleh lockdown. Kamu memang harus berdiam diri. Kamu memang harus beristirahat. Bahkan mungkin ada orang yang tidak bisa bikin apa-apa lagi karena memang harus berdiam diri. Tapi Yesus katakan, aku tetap akan bekerja karena Bapakku bekerja. Yohanes 5:17 katakan, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja. Ada orang yang tidak bisa bekerja, ada orang yang memang tidak mampu lagi bekerja. Ada orang yang tidak tahu harus mulai bekerja apa. Tapi percayalah bahwa Allah tetap bekerja dan Dia terus bekerja. Yesus akan terus bekerja dalam hidupmu. Pada saat engkau tidak tahu lagi harus berbuat apa. Pada saat engkau tidak lagi mampu untuk berbuat apa-apa. Pada saat engkau tidak tahu lagi harus memulai dari mana. Dan harus mengakhiri di mana. Percayalah bahwa Dia Allah yang terus bekerja. Dan Dia akan bekerja di dalam hidupmu. Tuhan memberkati kita semua. Dan Tuhan tolong kita. Bapa di surga, hamba berdoa di dalam nama Yesus. Berkati setiap teman-teman ini. Berkati mereka di dalam segala masa-masa hidup mereka. Di dalam setiap masa yang sedang mereka hadapi sekarang. Ada luka yang Tuhan harus sembuhkan. Tuhan, kami berdoa di dalam nama Yesus. Sembuhkan setiap luka itu. Ada bekas-bekas luka yang tersisa. Kami berdoa kiranya mereka dapat memprosesnya. Menjadikan itu sebagai sesuatu kekuatan di dalam hidup mereka. Yang pada akhirnya mereka mengucap syukur. Bahwa itu sebagai bukti Tuhan pernah menolong mereka. Dan akan terus menolong mereka. Ajar mereka untuk terus mengucap syukur, ajar mereka untuk tetap kuat dan menjadikan mereka kesatria karena mereka mampu melewati semua proses-proses itu dan kiranya Tuhan disenangkan atas setiap hidup kami. Allah yang baik bagi hidup kami, Allah yang selalu melihat kami dan di saat-saat itulah kami akan melihat Allah sehingga Allah kemudian akan menyatakan, sekarang engkau melihat aku. Dan hari ini Bapa di sorga, kami mau bahwa pengalaman itu terjadi atas hidup kami, bahwa kami melihat Allah di dalam setiap masa hidup kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai ketemu di lain waktu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Energize People dan Youth People yang menyaksikan ibadah hari ini. Saudara diberkati oleh kebenaran firman Tuhan yang dibagikan. Amin. Amin. Wakili kita yang menghadiri ibadah hari ini, saya mengucapkan terima kasih bagi Pastor Ian Adu untuk firman Tuhan yang dibagikan. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan hambanya dan keluarga hambanya dipakai Tuhan lebih lagi. Makasih juga buat teman-teman yang sudah melayani hari ini. Biarlah Tuhan akan menolong dan memberkati saudara-saudara sekaliannya. Dan saudara-saudara sekaliannya tetap jaga hubunganmu dengan Tuhan. Bangun relasimu, berdoa, baca firman Tuhan. Jangan lupa juga tetap jaga kesehatan jasmanimu. Lakukan apa yang menjadi protokol kesehatan, hindari kerumunan, cuci tangan, pakai masker. Yang belum vaksin, kalau ada kesempatan vaksin, mari vaksin. Yuk sama-sama kita mau siapkan hati kita untuk berdoa. Mari saudara-saudara sekaliannya, lipat tanganmu, tutup matamu, kita bersatu di dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kasih kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Makasih Tuhan untuk hamba-Mu, untuk firman Tuhan yang dibagikan oleh hamba-Mu. Kau yang memberkati hamba-Mu, Pastor Ian Adu, istri dan anak-anak beliau. Biarlah Tuhan jaga, lindungi, pakai keluarga ini. Apa yang menjadi pelayanan mereka, misi mereka, biarlah Tuhan yang akan tolong, Tuhan yang akan campur tangan. Berkati anak-anak-Mu yang melayani hari ini, yang hadir dalam ibadah ini juga berkat Allah melimpah dalam kehidupan mereka. Tuhan memberkati anak-anak-Mu yang dalam pergumulan ya Bapa, dalam studi berkati studinya, dalam pekerjaan berkati pekerjaan mereka, yang menantikan pasangan hidup daripada Tuhan berkati ya Tuhan, yang menjalankan hubungan biarlah Tuhan boleh menjaga dan juga membawa kepada apa yang menjadi kehendak-Mu dalam kehidupan mereka. Anak-anak-Mu yang menantikan pekerjaan, berikan pekerjaan ya Tuhan.
Keluarga kami Tuhan tolong dan campur tangan. Mereka yang sedang sakit ya Bapa secara khusus COVID-19 biarlah Tuhan jamah dan sembuhkan. Pemerintahan bangsa ini, Pak Jokowi, Pak Ma'ruf Amin, jajaran kabinetnya, gubernur kami, kepemimpinan wali kota, bupati, juga Tuhan camat, lurah, RW hingga RT, Tuhan yang berkati dan campur tangan. Berkati Indonesia, kiranya Indonesia boleh ya Bapa tetap survive melewati krisis ini. Tuhan juga memberkati anak-anak Tuhan, gereja-gereja Tuhan, organisasi aras gerejawi, yayasan Kristen. Kami boleh menjadi berkat bagi Indonesia di tengah pandemi COVID-19 ini. Gereja Batu Tulis juga Tuhan yang tolong dan campur tangan. Kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kiranya Tuhan yang akan menolong dan campur tangan dalam hidup kami. Kami sudah diberkati ya Tuhan. Biarlah Tuhan juga boleh menolong kami menjadi berkat di tempat kami berada ya Bapa. Di lingkungan-lingkungan orang-orang yang bersentuhan dengan kami. Kami serahkan doa kami ini, kami alaskan dalam satu nama yang berkuasa. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Energize People, mari angkat kedua belah tanganmu, terimalah berkat dari tempat yang maha tinggi. Tuhan memberkatimu, Tuhan melindungimu, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan hadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih Bapa Sorgawi, anugerah Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertai kita sekaliannya dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Energize People, sampai ketemu minggu depan. Minggu depan ibadah kita akan bergabung dengan kebaktian umum dan akan ada perjamuan kudus di sana di channel YouTube GSJA Batu Tulis Jakarta. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Fighting for position, fighting for title. All of it just empty games, and it didn't lift your name. I put the pressure on myself and made it all about me. I was sinking underwater, and I thought it was what I wanted, but it only left me empty in my prayers. All I want is you, all I want is you. Nothing compares, nothing compares to you. All I want is you, all I want is you. Nothing compares, nothing compares to you. All I want is you, all I want is you. Nothing compares, nothing compares to you. All I want is you, all I want is you. Nothing compares, nothing compares to you. All I want is you, all I want is you. Nothing compares, nothing compares to you. All I want is you, all I want is you. Nothing compares, nothing compares to you. All I want is you, all I want is you. Nothing compares, nothing compares to you. All I want is you, all I want is you. Nothing compares, nothing compares to you. To you.